Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan kami hari yang baru untuk kami menikmati bersamamu. Bimbing kami dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan saya memilih di Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ayat 4, firman Tuhan berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Tema renungan kita pagi hari ini ialah tekun berdoa untuk menopang pemberitaan Injil. Saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah upaya orang percaya untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh dunia. Karunia-karunia yang berbeda dalam pemberitaan Injil menjadi cara Tuhan menjadikan manusia alat Tuhan dalam memberitakan Injil. Alkitab Perjanjian Baru, terutama tulisan-tulisan Rasul Paulus, menggambarkan bagaimana Rasul Paulus merintis pemberitaan Injil ke seluruh dunia dengan melibatkan banyak orang dengan talenta yang berbeda-beda untuk menopang pemberitaan Injil. Kitab Kolose sebagaimana ayat-ayat yang kita baca, menurut penjelasan yang dapat dikutip dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, bahwa orang percaya bagi Rasul Paulus hendaknya bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa. Ketekunan merupakan ekspresi iman kita bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Iman tidak boleh mati jika jawabannya datang secara lambat, karena penundaan mungkin merupakan cara Allah untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Bila Anda merasa lelah berdoa, ketahuilah bahwa Allah ada, selalu mendengarkan, selalu menjawab, mungkin tidak dengan cara-cara yang kita harapkan, tetapi dengan cara-cara yang Dia tahu adalah yang terbaik. Paulus menyadari sepenuhnya bahwa dalam pemberitaan Injil yang sedang dia lakukan, tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, akan tetapi dukungan doa saudara-saudara seimannya dengan tujuan supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil yang Rasul Paulus sedang lakukan, dan rahasia Injil diketahui semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, bandingkan dengan ayat 3 yang kita baca. Doa-doa orang percaya menjadi penopang bagi pekerjaan pemberitaan Injil ini. Doa syafaat yang setiap hari Minggu kita sampaikan bersama-sama, yang di dalamnya kita doakan supaya orang-orang percaya yang memberitakan Injil dengan berbagai cara adalah satu di antara cara gereja secara kolektif menopang pemberitaan Injil. Sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa pemberitaan Injil Yesus Kristus membutuhkan topangan doa. Doa yang dengan tekun, berjaga-jaga dan mengucap syukur. Saudara, mari kita memuji Tuhan. NKB 203, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu, beri
berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Topang terus pemberitaan Injil dengan tekun berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa mengutus para pemberita Injil untuk terus dengan giat memberitakan Injil. Kami mohon Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada dalam tugas pekerjaan yang mereka lakukan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.